Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan kali ini, di pagi hari ini udah kesiangan sih, Momori bareng si Mio ya teman-teman. Jadi ini baru kedua kali saya mau test ride, tapi mode Rayon ya, karena ini mesin baru naik. Jadi sekarang mau saya ajak jalan-jalan dulu biar masain Rayonnya cepet ya teman-teman. Kita gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk si Mio ini sekarang sudah saya upgrade ya untuk performa mesin, tentunya di sektor mesin, CVT ya semuanya sih ya. Jadi ya sekarang udah lumayan bisa jengat-jengat lagi lah ya. Jengat-jengat tapi pakai Matic ya. Cuma ini motor saya kasih 130 cc-an lah kurang lebih ya si Mio ini. Biar enak buat dibawa di dalam kota, diajak manuver, handling, speedingan juga boleh lah ya. Enak banget anjir. Tapi saya nggak bejek RPM tinggi di pol-polin banget ya sampai ujung, karena ya jaga-jaga dulu. Awas, tahan guys, awas. Enak banget. Tarikannya memang saya bikin lebih ke akselerasi dan lebih mengutamakan torsi ya. Itu yang saya request ke mekaniknya. Jadi ini motor mungkin nanti di video sebelumnya bisa dilihat saat nih motor ke bengkel dan keluar dari bengkel ya, apa aja yang dikerjain. Tapi ada banyak sih. Ini mulai dari head, knock on as, roller, pelatuk ya udah jadi roller, terus piston udah pasti ya, dan juga krek asnya juga udah stroke up. Ini 2 milian ya teman-teman, jadi lumayan lah. Untuk CVT juga ini udah diedit lah ya sudutnya. Jadi ya saya nggak tahu persis hitungan-hitungan semuanya, portingannya dan lain-lain, tapi tipis-tipis intinya. Karena saya ngambil yang 130 cc-an itu kenapa? Karena memang untuk dipakai istri saya juga ya. Jadi jangan terlalu barbar juga di jalan. Dan saya tuh ini masih pakai knalpot original guys ya, masih support ya untuk settingannya, belum pakai standar racing. Nanti deh kalau dirasa kurang ya, saya rasa ini udah cukup banget, bisa ngejar-ngejar standar pabrik 150 lah ya. Ini kemarin udah saya tes sekali ya, masih mode Rayon juga. Itu karena ini speedonya mati teman-teman, belum saya udah nggak order kabel speedonya, tapi belum datang nih hari ini harusnya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat di speedo. Cuma pas malam itu udah saya tes bareng teman saya di jalan. Itu di speedo teman saya itu 140 kurang lebih ya. Jadi udah melebihi cc-nya ini. Mungkin ini cc 130 sampai 135 lah ya untuk motor ini tuh. Kompresi udah naik, jadi mungkin ini udah jadi pertamax. Gak bisa bahan bakar pertelit ya, bisa aja mungkin sesekali ya dipaksain, tapi disarankan pertamax aja lah sama turbo ya. Enak banget nih buat nyalip-nyalip, buat touring juga ini harusnya bisa lebih enak di jalan, nggak kedodoran banget saat nyalip terutama ya teman-teman. Responsif banget sih yang pasti kalau stroke up ya. Kenapa? Karena pilih 130 stroke up, mengingat si Mio ini kan bawahnya lumayan lemot ya. Kalau bawaannya, karakter mesinnya itu bawah lemot, terus atasnya juga nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Jadi harus ngandelin roller ya. Jadi saya pilih stroke up 130. Rasanya tentu sangat enak banget teman-teman. Ya bisa dilihat lah di video ini, agak sedikit barbar saya bawa ya. Tanpa delay, akselerasinya udah langsung gas. Ini pakai roller 9 gram teman-teman. Harusnya sih 8 kalau mau lebih galak bawah ya. Enak banget. Baru biasanya nyobain punya temen ya, 130, 150, 200 cc udah saya coba-coba semuanya. Tapi yang paling ideal untuk dalam kota, pemakaian ibu-ibu ya. Ibu-ibu, karena banyak dipakai ibu-ibu nih motor. Itu 130 udah cukup banget ya teman-teman. Udah worth it lah. Dan ini masih pakai karbu yang vakum yang bawaannya teman-teman. Belum pakai yang konvensional. Kalau pakai konvensional ini lebih responsif lagi tentunya.
Cuma teman-teman mungkin nggak bisa dengar suara motor ini karena senyap ya, knalpotnya masih original, cuma diedit dikit lah. Jadi ya nggak terdengar apa-apa, senyap. Jadi saya pengen, kebanyakan kan pakai standar racing ya kalau udah begini speknya. Cuma saya pengen tuh kemampuan si knalpot standar ini sih segimana sih sama si karbunya gitu. Enak sekali. Ini setengah gas ya teman-teman. Karena setengah gas juga buat saya nih motor udah cukup ya. Bawa Ryan kayak gini aja. Tapi ya agak sedikit ngurut-ngurut lah. Gasnya jangan dibentak-bentak gitu. Mantap banget, biasanya Mio lemot banget anjir. Tapi ya semuanya tergantung ke settingan yang bikin mesin juga ya teman-teman. Durasi noken as ini udah, intinya spek mesin itu udah lumayan. Ini masuknya full spek ya, full spek. Tapi full speknya bukan berarti yang buat balap-balap, bukan ya, tapi ya standaran lah ya, standar ngeyel. Full speknya. Yang penting ini udah apa namanya, udah di bawah sekitar berapa kilo mungkin ya, mode Ryan tuh sekitar ya adalah 50 kiloan lah dari semalam saya NR. Masih kurang kali ya, mungkin 30 kilo, baru banget soalnya. Cuma mungkin saya belum upgrade pengereman depan nih. Barbar banget emang ini Mio bawaannya. Buset, macet guys. Gak sibuk sih masalahnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade mesin, spek motor buat si Mio nya itu pilihan ya. Kalau ini kan dipakainya banyaknya dalam kota teman-teman. Jadi nggak mungkin saya upgrade apa ya namanya, besar-besar banget gitu cc nya. Karena untuk stop and go juga ini udah cukup 130. 150 sih sebenarnya worth it, tadinya 150, cuma istri saya tuh nggak mau pakai knalpot brong. Walaupun ada yang standar racing yang suaranya nggak terlalu barbar, tapi ya tetap aja ya berisik gitu. Ini pengennya senyap-senyap aja. Terus untuk apa ya, saya mau jelasin lagi, tadi lupa mau ngomong apa ya, yang masih bawaan standar tuh. Kok lupa ya, barusan udah ada di otak saya tapi sekarang lupa. Ya intinya 130-an itu Mio udah cukup banget ya, apalagi kalau stroke up ya. Itu sih yang penting, yang stroke-nya itu. Karena kalau tanpa stroke up juga ya jadinya nggak berasa teman-teman. Karena stroke up kan otomatis cc juga udah nambah ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih, konsumsi bensin harusnya sih nggak jauh-jauh dari orinya juga, paling boros sedikit lah ya. Aduh macet banget nih, gak sibuk guys. Bentar saya stop dulu. Oke lanjut lagi guys, udah agak lengang nih. Oke, masih rekodnya, sebentar saya cek dulu. Oh udah. Oke, jadi teman-teman, untuk mendongkrak performa si Mio itu pilihan ya teman-teman. Mau bikin di akselerasi atau di top speed, ya itu macam-macam ya, kebutuhan masing-masing. Jadi ya spek-spek yang 130 ya, 150, 200 itu kan pasti rasanya beda-beda, tergantung mekanik juga yang ngerjain, yang nyeting. Oh anjir, ngeri banget, banyak yang nyebrang guys. Macet sekali, harusnya nanti pulang lewat kota aja kali ya. Saya tuh pengen ngetes dengan motor yang standar pabrik 150-an, karena patokannya yaitu teman-teman. Kita coba bejek dikit aja. Cuma sayang nih speedonya belum jalan teman-teman, nanti ya saya pasang dulu. Oh enak banget anjir. Wow anjir, gila. 130-an aja udah enak banget kalau stroke up ya, panjang banget. Gimana kalau 150 nih? Ini setengah gas ya teman-teman, nggak saya polin karena masih ngeri-ngeri sedap sih. Nyobain sensasinya memang enak sih. Kenapa saya belum berani pol-polan teman-teman ya, habisin gas dan treknya panjang banget gitu, karena ya memang mode Ryan ini kita nggak boleh maksain kalau misalkan di tengah ke atasnya agak berat gitu. Jadi ya udah cukup buat jengat-jengat.
pakai Simio ini ya. Enak banget. Yang tadinya lemot udah lumayan responsif nih Simio. Ngeri. Buset, dibablasin. Jadi teman-teman ya, untuk upgrade mesin Simio ini balik lagi pilihannya ya, menurut saya untuk dalam kota itu udah cukup ya. 130-an lah ya stroke up. Kalau 150 juga boleh, worth it. Tapi kalau untuk 200 cc wah rasa-rasanya enggak sih. Oh ya, saya tadi mau ngomong ini boringnya masih bawaan ya, pakai yang bawaan, cuma di kuning aja di boring ulang ya. Jadi enggak ganti slip gitu. Karena lumayan tebal untuk Simio itu masih support ya. Bahkan ini walaupun tipis tapi kuat bawaannya ya. Nah ini nih ada beat. Kita coba akselerasinya guys. Oh nggak ngegas sih. Ya udahlah. Jadi untuk si puringannya ini masih pakai yang bawaannya, nggak ganti teman-teman. Karena kan piston cuma 54 ya. Belokannya di mana ya? Sini nih. Nah ini dia belokannya. Awas ada lubang ternyata. Untung aja hijau. Tumben sepi ya jalanan. Agak-agak lengang tapi di stopan ya tetap aja macet. Karena ini akhir musim liburan Natal ya. Dan nanti tahun baru juga lebih parah lagi Bandung macetnya. Makanya saya nggak reading. Tadi ada yang ngajakin ke Sumedang, Jatigede. Awas, shit. Aduh, ngeri banget. Tiba-tiba muncul motor. Jadi buat teman-teman ya, untuk klep juga ini udah ganti. Tentu saja lah kalau ini untuk dalaman mesin 90% ini udah ganti semua teman-teman. Udah nggak original lagi ya. Duh, lumayan macet juga nih dari sini ya, Paris Penjapa. Memang PVJ ini kalau weekend hari Minggu lumayan padat. Apalagi saya ini kesiangan morinya, udah padat banget. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk spesifikasi Simio ini ya kurang lebih gitu lah ya. Nggak terlalu barbar juga. Nah ini ada nih ngaber guys. Tapi treknya nggak ada. Semalam sih harusnya banyak banget ngeri. Tapi motor juga belum siap lari sih sebenarnya, karena Ryan baru baru semalam tadi doang anjir. Sama pagi ini ya. Memang sih knalpot kayak gini standar racing juga adem-adem aja, cuma bagi saya, kalau bagi ibu-ibu sih belum tentu adem. Makanya pakai yang bener-bener senyap aja kayak gini. Enak banget guys. Akselerasinya lumayan dapat. Bukan lumayan lagi sih, ini lah lebih dari cukup, sangat cukup. Biasanya lemot banget ini tanjakan ini nih. Sekarang udah ya udah digas langsung lari. Cuma jalannya aja nih gak worth it. Rame banget guys pagi ini. Saya rehat nanti ngebreak buat ngopi. Nah, Mio itu nggak bisa akselerasi seperti ini, pasti ngeden. Apalagi ini karbu vakum ya. Ini kalau dikasih karbu konvensional bisa lebih galak lagi bawahnya teman-teman. Jadi saya rasa cukup lah untuk hasil upgrade mesin Simio ini ya. Ini buat nanjak-nanjak juga belum saya tes, tapi feeling saya ini udah cukup banget, sangat worth it ya, enak sih. Kita belok sini guys ya, belok dulu lah.